mahasiswa Politeknik Negeri Manado sedang menjalankan tugas ingin membuat website tentang dari produk usaha UMKM. Di sini saya ingin menanyakan nama usaha dan tahun berdiri dan jenis usaha apa yang kakak buat udah daftar. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk yang pertama namanya usaha Rang. Usaha namanya itu ada dua. Jadi di sini ada Matcha Kyoto sama Opacoin. Untuk tahun berdiri ini baru bulan lalu. Bulan lalu tanggal 7 Januari 2026. Dan ini jenis usaha makanan dan minuman. Mungkin kita ambil yang Matcha. Iya, yang Matcha. Lalu jumlah karyawan dan target pasar utama. Kalau jumlah karyawan itu cuma 1 orang. Yang target pasar utama mungkin Target pasar utama itu umum sih. oh ya. Jadi bisa hampir semua. Hampir semua kalangan. Lalu selanjutnya bagaimana cara pelanggan memesan produk untuk saat ini? Nah, untuk caranya memesan produk, jadi kami menyediakan 2 tempat atau 2 wadah. Yang pertama lewat online. Nah, karena di Perumahan Gria Peniki Indah ini tersedia wadah untuk di mana masyarakat boleh dengan leluasa menjual barang yang mereka ingin jual, dan itu di lewat grup forum GPI, dan juga orang ada lewat Gojek, GrabFood dan GoFood, kemudian langsung. Lalu media apa yang digunakan untuk menerima pesanan? Kalau media, orang ada mesin kasir toh, menerima pesanan. Baru yang kedua lewat Facebook. Selanjutnya kendala apa yang sering terjadi dalam proses penjualan? Kalau kendala itu banyak sih, banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau jaringan baik. Kalau untuk online kan tetap membutuhkan jaringan yang baik. Kalau misalnya DP jaringan tidak bagus, otomatis sangat susah dan orang mau kelola. Kemudian cuaca. Apalagi kalau minuman dingin, biasanya kalau hujan-hujan susah sekali orang mau berpesan gitu. Lalu bagaimana pencatatan pesanan yang dilakukan saat ini? Karena orang pakai mesin kasir, jadi dicatat secara manual gitu. Lalu berapa jumlah produk yang dijual? Kalau jumlah produk semua kan harus semua. Matcha Kalau sih. untuk matcha, dia ada matcha latte, baru matcha sea salt, baru matcha pink berry, baru matcha ori, baru ada apa lagi ya, Thai tea, green tea. Selanjutnya, apakah produk memiliki variasi dan apakah stok produk perlu dikelola? Kalau untuk variasi tentunya ada variasi, karena kalau cuma monoton DP menu nyendak menarik begitu. Selanjutnya, metode pembayaran apa yang digunakan untuk saat ini? Ada tunai dan kiris. Apakah tertarik menggunakan pembayaran online, transfer? Tertarik. Ada 3 kote, tunai, kiris, dan transfer. Masalah apa yang sering terjadi dalam pembayaran? Kalau untuk kiris dan transfer jaringan. Kalau untuk tunai kadang-kala orang baru buka, orang datang DP kembalian belum ada begitu. Selanjutnya, apakah melayani pengantaran? Ya, melayani. Menggunakan jasa pengiriman apa untuk saat ini? Untuk saat ini ada pakai GoFood, GrabFood, baru sama kurir biasa. Bagaimana perhitungan ongkos kirim? Kalau ongkos kirim untuk kurir biasanya orang biayai itu satu hari pengantaran itu sekitar 90.000, tapi tergantung juga. Kalau misalnya cuma sedikit pengantaran, ada kalanya cuma 50.000. Selanjutnya, siapa yang akan mengelola sistem? Misalnya webnya sudah jadi. Kalau webnya karena orang mengelola sendiri kok. So ada di apa? Karena untuk webnya untuk mau disebar ke masih belum ada begitu. Apakah membutuhkan laporan penjualan dan jenis laporan apa yang dibutuhkan? Sangat membutuhkan, karena kalau nggak ada laporan penjualan, orang juga nggak bisa mau lihat keuntungan hari ini berapa, kerugian hari ini berapa begitu. Tipe jenis laporan secara online, karena dari mesin kasir itu langsung masuk di HP dan di laporan gitu. Manual Iya, masih manual. Masalah utama apa yang ingin diselesaikan dengan website?
Kalau itu masalah utama bagaimana kan dengan web orang gampang tuh mau Iya. share dang. Apa tahu banyak orang nanti bisa mau lebih tahu oh ternyata di sini ada jual matcha begitu minuman matcha begitu dang dengan Pakoin. Fitur apa yang paling dibutuhkan dan apakah bersedia menggunakan website jika sudah tersedia? Kalau sudah tersedia pasti bersedia. Dan fitur apa mana-mana sih fitur mana-mana yang penting kalau sudah ada Mungkin bisa lebih bermanfaat. begitu bisa membantu lah meringankan. Baik Kak, yang dari wawancara ini terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat siang Kak. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado akan menunjukkan hasil website yang telah kelompok kami buat tentang usaha UMKM kakak yang matcha Kak. Jadi Kak, di sini untuk websitenya yang kalau orang akses itu ada slider. Jadi di sini bisa Kak taruh rupa jam buka atau DP gambar lokasi, terus orang bisa pindah-pindah. Lalu di sini ada kategori yang nantinya juga Kak bisa edit. Di sini kan Kakak ada kategori untuk topping dan minumannya matcha. Lalu selanjutnya di sini ada produk populer. Nanti kalau ada orang yang beli dan ratingnya 5, nanti dia akan muncul di sini untuk produk yang populer. Lalu di sini ada produk-produknya. Dan jika orang akan tambahkan ke pesanan, dia mesti login dulu. Jadi intinya login dulu. Lalu misalnya orang-orang akan beli misalnya yang produk ini, jadi akan tambahkan. Lalu proses untuk check outnya, ini kami masih pakai simulasi. Sulawesi Utara. Di sini ada pemilihan untuk pengantaran. Tinggal proses untuk pembayarannya. Jadi dia akan muncul detail untuk pesanan atau order, dan jika ingin bayar bisa klik yang bayar sekarang. Di sini ada pilihan, tapi untuk saat ini masih memakai simulasi. Bisa di download dan bisa proses. Lalu di sini bisa lihat untuk kartnya atau pesanan dan order dan juga akun. Lalu untuk admin atau kakak yang akan mengelolanya, di sini ada kategori. Jadi kakak bisa menambahkan kategori, misalnya ada kategori makanan atau bisa ditambah kategori baru, dan juga untuk produk bisa ditambahkan juga ada untuk gambar, nama produk, kategorinya yang sudah melakukan, itu ada harga dan berat, dan juga untuk deskripsinya. Lalu juga untuk sliders yang bisa, misalnya kakak bisa tambahkan foto-foto jadwal atau lokasi atau booth. Lalu di sini ada card, lalu transaksi yang
sudah di sini juga ada status yang ada sudah berhasil atau belum dibayar, dan ada rating. Di sini misalnya ada nama customer, lalu rating dikasih berapa, dan reviewnya, dan juga tanggalnya. Lalu di sini ada customer yang sudah login di website kakak, dan ada emailnya, dan juga user, yaitu admin. Kalau kakak ingin menambahkan admin lagi, bisa juga ditambah di sini. Itu untuk website yang sudah kami buat, Kak. Kalau ada saran atau masukan lagi, bisa di kasih, Kak. Sama. Kalau ada saran, Enggak? Saat ini kami akan menjelaskan tentang website kami dengan judul Macha Kyoto, dari mulai perancangan sampai deployment. Bagian perancangan database, struktur yang digunakan terdiri dari beberapa tabel utama seperti kategoris, produk, customer, cards, transaction, transaction details, ratings, province, cities, district, dan shipping. Semua tabel saling berhubungan agar fitur aplikasi seperti produk, transaksi, pengiriman, dan penilaian dapat berjalan dengan baik. Contohnya, satu kategori dapat memiliki banyak produk dan satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Untuk pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor utama. Beberapa plugin, ada plugin PHP yang digunakan, yaitu PHP Awesome Snips untuk mempercepat penulisan kode, PHP IntelliFans untuk autocomplete dan pendeteksian error, PHP Namespace Resolver untuk import, namespace otomatis, PHP Document, dan PHP Doc Generator untuk membuat dokumentasi kode. Untuk Laravel, kami menggunakan plugin Laravel Blade, Laravel Blade Spacer, Laravel GoToView, Laravel GoToController, dan Laravel Extra IntelliSense agar proses coding menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, kami juga menggunakan SAM sebagai web server, Composer untuk menginstal dependensi Laravel, dan Node.js untuk menjalankan frontend. Project Laravel dibuat menggunakan perintah Composer, create project Laravel. Setelah project berhasil dibuat, selanjutnya menjalankan project Laravelnya. File.env digunakan untuk pengaturan utama aplikasi. Pada bagian koneksi database, terdapat DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username, dan DB password untuk menghubungkan Laravel dengan MySQL. Selain itu, terdapat juga konfigurasi file system disk, broadcast connection, DNQ connection. Selanjutnya, Raja Ongkir adalah layanan API yang digunakan untuk menghitung ongkos kirim dari berbagai jasa ekspedisi. Untuk menggunakan Raja Ongkir, pertama membuat akun dan mendapatkan APK. Selanjutnya, APK dikonfigurasi pada file rajaongkir.php di folder config. Dengan konfigurasi ini, aplikasi dapat menghitung biaya pengiriman secara otomatis. Mitrans adalah payment gateway yang digunakan untuk pembayaran online. Konfigurasi Mitrans menggunakan client key, server key, dan status production. Semua konfigurasi disimpan pada file mitrans.php di folder config. Dengan Mitrans, pelanggan dapat melakukan pembayaran online langsung dari aplikasi. Selanjutnya, kami membuat model dan migration. Model digunakan untuk menghubungkan data dengan Laravel, sedangkan migration digunakan untuk membuat tabel database.
Pembuatan model dan migration dilakukan menggunakan perintah PHP artisan make model nama model min-m. Model yang dibuat antara lain kategori, customer, province, product, card, city, district, transaction detail, rating, transaction, shipping, dan slider. Di bagian eloquent relationship, one-to-many kategoris ke produk, artinya satu kategori dapat memiliki banyak produk. Belongs to produk ke kategoris, artinya satu produk hanya dimiliki oleh satu kategori. One-to-many transaction ke transaction details, artinya satu transaksi dapat memiliki banyak detail produk. Relationship lanjutan, ada has one. Transaction ke shipping, artinya satu transaksi memiliki satu data pengiriman. One-to-many products ke ratings, artinya satu produk dapat memiliki banyak rating dari customer. Belongs to transaction ke customer, artinya transaksi dilakukan oleh satu customer. Belongs to transaction ke provinces, artinya transaksi terhubung dengan data provinsi pelanggan. Transaction ke cities, artinya transaksi terhubung dengan data kota pelanggan. Transaction ke district, artinya transaksi terhubung dengan data kecamatan pelanggan. One-to-many provinces ke cities, artinya satu provinsi memiliki banyak kota. Cities ke provinces, artinya satu kota berada dalam satu provinsi. One-to-many, artinya satu kota memiliki banyak kecamatan. Di belongs to, artinya satu kecamatan berada dalam satu kota. Belongs to cards ke produk, artinya card terhubung dengan produk yang dipilih. Belongs to cards ke customer, artinya card dimiliki oleh customer. Belongs to transaction detail ke produk, artinya detail transaksi terhubung dengan produk. Belongs to ratings ke customer, artinya rating diberikan oleh customer. Setelah semua migration selesai dibuat, migration dijalankan menggunakan perintah PHP artisan migrate. Setelah dijalankan, seluruh tabel otomatis muncul pada PHP MyAdmin. Selanjutnya dilakukan penambahan data provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu dilakukan konfigurasi Slack agar URL menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Laravel Filament adalah admin panel Laravel yang digunakan untuk membuat dashboard admin dengan lebih cepat. Instalasi filament dilakukan menggunakan komposer dan perintah artisan. Setelah itu diuji coba untuk login. User admin dibuat menggunakan perintah PHP artisan make filament user. Setelah user dibuat, dilakukan uji coba login ke dashboard admin. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi SPA atau single page application serta fitur collapse sidebar agar tampilan dashboard lebih nyaman digunakan. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi app URL pada file.env agar aplikasi dapat berjalan sesuai alamat localhost. Selanjutnya kami membuat research kategoris menggunakan filament research, kemudian dilakukan pengaturan icon sidebar dan redirect URL. Pada bagian ini dibuat form kategori untuk menambahkan data kategori produk. Seluruh kode program kategori disimpan pada file kategori research.php. Setelah project di-reload, data kategori dapat tampil pada dashboard admin. Setelah kategori selesai, berikutnya membuat resource product. Pada bagian ini juga dilakukan pengaturan icon sidebar dan redirect URL. Selanjutnya dilakukan pengaturan urutan menu dan grouping menu pada research product. Kode program produk disimpan pada file product_resource.php. Setelah konfigurasi selesai, project di-reload untuk melihat hasil perubahan. Setelah reload project, data produk berhasil tampil pada dashboard admin dan fitur CRUD produk dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada bagian CRUD sliders, yang pertama membuat resource slider. Untuk membuat resource slider dengan kodenya ialah PHP artisan make filament resource slider. Kemudian di sebelahnya untuk kode mengubah icon sidebar. Kemudian untuk mengubah redirect URL yang tersimpan pada file create slide PHP dengan kode seperti ini. Kemudian kode yang di sebelahnya ini tersimpan pada file edit sidebar.php. Kemudian pada bagian bawah kode untuk mengatur urutan dan grouping menu.
Kemudian untuk membuat form slider, untuk membuat resource slider menggunakan kode seperti ini yang tersimpan pada slide resource.php. Kemudian ini untuk tampilan reload projectnya. Kemudian untuk menampilkan data sliders yang tersimpan pada file slider resource.php menggunakan kode seperti ini. Kemudian ini adalah pada bagian kanannya adalah reload projectnya. Kemudian pada bagian charts, yang pertama untuk membuat resource chart dengan kode php artisan make filament resource chart. Kemudian ini adalah kode untuk mengatur urutan dan grouping menu. Kemudian pada bagian kanan atas adalah kode untuk mengubah icon sidebar, dan pada bagian bawahnya ialah kode untuk disable create data. Kemudian inilah adalah kode untuk pada kode bagian bawah ini tersimpan pada file chart resource.php. Ini adalah reload projectnya. Kemudian untuk menampilkan data charts, ini adalah kode untuk menampilkan tabel berisi data-data chart, dan pada bagian kanannya ialah tampilan reload projectnya. Kemudian pada bagian transaction, yang pertama membuat resource transaction. Untuk membuat resource transaction dengan kode php artisan make filament resource transaction. Kemudian pada bagian bawah adalah kode untuk disable create data, dan pada bagian kanannya ialah reload projectnya. Kemudian untuk menampilkan data transactions, kode pada bagian ini untuk membuat atau menampilkan data transaction yang disimpan pada file transactions resource.php, dan pada bagian kanan ialah reload projectnya. Kemudian untuk membuat page detail transaction dengan kode php artisan make filament page view transaction, dan pada bagian bawah ialah kode untuk register page, dan pada bagian kanan ini untuk menampilkan detail data transaction. Kemudian untuk membuat resource rating, untuk membuat resource rating dengan kode php artisan make filament resource rating. Kemudian pada bagian kanannya ialah kode untuk mengatur urutan dan grouping menu. Kemudian pada bagian bawah ialah kode untuk disable create data, dan kemudian pada bagian kirinya ialah reload project. Kemudian yang kedua ialah untuk menampilkan data rating yang disimpan pada file rating resource.php, dan pada bagian bawah ialah kodenya. Kemudian pada bagian kanan ialah untuk tampilan reload projectnya. Kemudian pada bagian customers, yang pertama membuat resource customer dengan kode php artisan make filament resource customer. Kemudian pada bagian kanan ialah kode untuk disable create data, dan pada bagian kirinya ialah untuk tampilan projectnya. Kemudian untuk menampilkan data customers yang disimpan pada customers resource.php dengan kode seperti pada gambar yang ini di sebelah kiri. Kemudian pada sebelah kanan untuk tampilan reload projectnya. Kemudian untuk root users, yang pertama membuat resource user dengan kode php artisan make filament resource user.
Kemudian pada bagian bawahnya ialah kode untuk mengubah icon di sidebar, dan pada bagian ketiganya untuk mengubah redirect URL dengan kode seperti ini. Kemudian untuk membuat form user yang disimpan pada file user resource.php dan kodenya seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya ialah reload projectnya. Kemudian untuk menampilkan data users dan disimpan pada file user resource.php dan kodenya seperti ini. Dan kemudian jika berhasil, maka kurang lebih hasilnya akan seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Kemudian pada bagian dashboard, yang pertama membuat widget chart data transaction, instalasi library Laravel Trend dengan kode Composer require flow frame Laravel Trend. Dan kemudian pada bagian bawah untuk membuat widget chart transaction dengan kode PHP Artisan make filament widget transaction chart yang disimpan pada file transactionchart.php dengan kode seperti ini pada bagian bawah. Dan untuk tampilannya yang gambar di sebelah kanan halaman dashboard. Kemudian instalasi dan konfigurasi Livewire. Yang pertama, apa itu Laravel Livewire? Laravel Livewire adalah library full stack untuk Laravel yang memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna dinamis menggunakan PHP tanpa banyak JavaScript dengan komunikasi front-end dan back-end otomatis melalui Ajax. Kemudian yang kedua, instalasi Laravel Livewire dengan kode Composer require Livewire. Kemudian pada bagian bawah publish config opsional. Kemudian untuk membuat layout web, yang pertama membuat layout web dengan kode PHP Artisan Livewire layout. Kemudian kode ini disimpan pada file app.blade.php. Kemudian kode pada bagian sebelah kanan untuk compile assets. Kemudian untuk membuat komponen bottom menu, PHP Artisan make file komponen menu.bottom. Dan pada bagian bawah adalah kode untuk render bottom menu di layout. Authentication yang pertama, konfigurasi Guard Customer. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum membuat fitur login dan register adalah mengkonfigurasi Guard khusus untuk customer. Perlu dibuat guard khusus karena sistem ini menggunakan multiple authentication, yaitu terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin dan customer. Dengan adanya guard yang terpisah, masing-masing pengguna memiliki jalur autentikasi sendiri, sehingga proses login tidak tercampur. Selain itu, pemisahan ini juga memudahkan dalam pengaturan hak akses dan keamanan sistem. Silakan buka file config/out.php. Di dalam file ini, kita akan menemukan bagian guards. Sebelumnya hanya ada web dan API. Kita tambahkan guard baru bernama customer dengan konfigurasi yang pertama driver menggunakan session, artinya data login disimpan di sesi browser. Lalu provider diarahkan ke customer yang akan kita daftarkan juga. Selanjutnya, konfigurasi model customer. Setelah guard selesai dikonfigurasi, sekarang kita perlu mengatur model customer agar bisa digunakan untuk proses autentikasi. Silakan buka file customer.php. Selanjutnya, kita membuat komponen register. Setelah konfigurasi selesai, kita mulai membuat fitur yang pertama, yaitu register, tempat customer bisa mendaftarkan akun baru. Langkah pertama, membuat komponen button back. Sebelum membuat komponen register, kita buat dulu sebuah komponen kecil yang akan sering dipakai, yaitu tombol kembali. Jalankan perintah artisan untuk membuat blade komponen. Setelah file tersebut terbuat di back.blade.php, kita tambahkan event onClick yang memanggil fungsi JavaScript history back. Jadi ketika tombol ini diklik, browser akan kembali ke halaman sebelumnya. Langkah kedua, membuat komponen register itu sendiri. Kita jalankan perintah artisan untuk generate
Liveware komponen. Setelah perintah berhasil, kita mendapatkan dua file baru, yaitu register.php dan register.blade.php. Dua file ini bekerja bersama-sama. Kelas komponen mengatur datanya, view komponen menampilkannya. Selanjutnya, membuat root register. Buka file root/web.php. Setelah komponen dibuat, kita perlu mendaftarkan rootnya supaya komponen ini bisa diakses lewat URL. Buka file web.php, kita tambahkan root baru untuk halaman register. Saat user mengakses register, Laravel akan memanggil kelas komponen register yang sudah kita buat. Langkah kedua, kita membuat komponen register. Yang pertama, kita membuat komponen button back, lalu kita mengisi kode di back.blade.php. Selanjutnya kita membuat komponen register, jalankan perintah ppArtisan make liveware register, lalu kita membuat root register. Selanjutnya di sini kita membuat fungsi register yang ada di file register.php. Lalu kita membuat from register. Silakan buka file register.blade.php dan isi codingannya. Lalu kita uji coba register, buka browser dan akses localhost. Langkah selanjutnya kita membuat komponen login. Setelah register berhasil dibuat, sekarang di lain fitur login, jalankan perintah artisan dan hasilnya ada dua file baru, yaitu login.php dan login.blade.php. Lalu root login, buka root/web.php, tambahkan root baru di web.php untuk login. Lalu kita membuat fungsi login. Di dalam kelas komponen login, kita buat metode login. Selanjutnya form login. Di view komponen login, kita buat form sederhana dengan dua file, yaitu email dan password. Kemudian kita uji coba login, buka di localhost. Selanjutnya membuat komponen logout. Fitur terakhir di bagian authentication adalah logout. Lalu kita membuat fungsi logout. Di dalam kelas komponen logout, kita buat metode logout. Metode ini hanya melakukan satu hal, yaitu memanggil outward customer dan logout. Untuk menghapus sesi login customer, lalu meredirect ke halaman login. Lalu bottom logout. Di view komponen, kita buat sebuah tombol yang menggunakan where click untuk memanggil metode logout saat diklik. Lalu pengecekan kondisi login. Halaman my orders. Yang pertama, kita membuat komponen customer menu. Silakan jalankan perintah di terminal, yaitu ppArtisan make komponen menu.customer. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka kita akan mendapatkan file baru yang berada di folder customer.blade.php. Silakan buka file tersebut, kemudian masukkan kode berikutnya di dalamnya. Selanjutnya, membuat komponen my orders. Langkah pertama, kita membuat komponen my orders, jalankan perintah berikut ini. Lalu langkah kedua, membuat root my orders index. Silakan buka file web.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Lalu langkah ketiga, get data transaksi di kelas komponen. Silakan buka file index.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Lalu langkah keempat, menampilkan data my orders atau transaksi. Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Lalu langkah kelima, publish view pagination. Silakan jalankan perintah berikut ini. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka kita akan mendapatkan beberapa view untuk pagination dari Laravel yang berada di dalam folder berikut ini. Lalu langkah ke-6, custom pagination Laravel. Silakan buka file
simple strip default.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah terakhir, kita uji coba menampilkan halaman My Orders. Silakan login dan jika berhasil maka akan diarahkan pada halaman My Orders. Selanjutnya membuat komponen detail order. Setelah berhasil menampilkan halaman dan data My Orders, maka kita akan lanjut menampilkan detail data order. Langkah pertama, kita membuat komponen show My Order. Silakan jalankan perintah di terminal. Langkah kedua, kita membuat root show My Order. Silakan buka file web.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, get detail data transaksi di kelas komponen. Silakan buka file show.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Lalu langkah keempat, menampilkan detail order. Silakan buka file show.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kelima, kita uji coba menampilkan detail order. Menampilkan snap payment trans. Langkah pertama, menambahkan snap payment. Silakan buka file show.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kedua, uji coba snap payment. Jika button bayar sekarang diklik, maka akan menampilkan pop-up pembayaran atau snap payment dari Mitrans kurang lebih seperti berikut ini. Selanjutnya, kita membuat komponen modal rating. Langkah pertama, membuat komponen rating. Silakan jalankan perintah di terminal dalam project Laravel. Langkah kedua, membuat fungsi store rating. Silakan buka file modal rating.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Dari perubahan kode di atas, pertama kita import model rating, kemudian kita membuat 4 public property, yaitu transaksi, item, rating, dan review. Setelah itu kita membuat metode baru dengan nama rules. Langkah ketiga, membuat from model rating. Silakan buka file model striprating.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah keempat, memanggil komponen model rating. Setelah komponen rating berhasil dibuat, maka selanjutnya adalah memanggil komponen tersebut pada halaman detail order, khususnya di dalam perulangan transaksi detail. Silakan buka file show.blade.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Di atas kita panggil komponen model rating dan kita kirimkan 2 props di dalamnya, yaitu item dan transaksi. Lalu langkah kelima, uji coba memberikan rating. Halaman My Account, yang pertama kita membuat komponen My Profile. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu di sini kita membuat root My Profile, membuat fungsi update profile, dan membuat from update profile. Lalu kita uji coba update profil. Langkah kedua, kita membuat komponen ubah password. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu di sini kita membuat root update password, membuat fungsi update password, dan membuat form update password. Lalu kita uji coba untuk mengupdate password. Halaman homepage, membuat komponen home. Langkah pertama, membuat komponen home. Silakan jalankan perintah di terminal. Lalu langkah kedua, membuat root home. Silakan buka file web.php, kemudian ubah sebuah kodenya menjadi seperti berikut ini. Dari perubahan kode di atas, kita menambahkan root baru untuk halaman homepage atau home dengan memberikan path URL. Langkah ketiga, membuat komponen search bar. Silakan jalankan perintah berikut ini di dalam terminal dan pastikan berada dalam project Laravel. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka kita akan mendapatkan file baru di dalam folder, yaitu searchbar.blade.php. Silakan buka file tersebut, kemudian masukkan kode berikutnya di dalamnya. Langkah keempat, menampilkan komponen search bar di home.
Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah sebuah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kelima, uji coba menampilkan halaman home. Silakan buka project pada halaman awal atau homepage. Jika berhasil, maka kurang lebih hasilnya seperti berikut ini. Lalu, menampilkan data sliders. Langkah pertama, get data sliders di kelas komponen. Pertama, kita akan melakukan get data sliders pada kelas komponen home. Silakan buka file index.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kedua, menampilkan data sliders. Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, uji coba menampilkan sliders. Silakan reload projectnya, kemudian dilihat pada halaman home. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Menampilkan data kategoris. Langkah pertama, get data sliders di kelas komponen. Silakan buka file index.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kedua, membuat komponen kategori card. Silakan jalankan perintah berikut di terminal. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka akan mendapatkan satu file baru yang ada di dalam folder kategori.blade.php. Silakan buka file tersebut, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, menampilkan data kategoris. Setelah berhasil membuat komponen card kategori, maka kita akan lanjutkan menampilkan datanya pada halaman home. Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah keempat, uji coba menampilkan data kategori. Silakan reload projectnya, kemudian lihat pada halaman home. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Menampilkan produk populer. Langkah pertama, get data produk populer di kelas komponen. Silakan buka file index.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kedua, membuat komponen card produk populer. Silakan jalankan perintah berikut ini di dalam terminal dan pastikan berada dalam project Laravel. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka akan mendapatkan satu file baru yang ada di dalam folder produk.populer.blade.php. Silakan buka file tersebut, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, menampilkan data produk populer. Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah keempat, uji coba menampilkan data produk populer. Sekarang, silakan reload projectnya, kemudian lihat pada halaman home. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Menampilkan produk terbaru. Langkah pertama, get data produk terbaru di kelas komponen. Buka file index.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kedua, membuat komponen card produk. Silakan jalankan perintah berikut ini di dalam terminal. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka akan mendapatkan satu file baru yang ada dalam folder product.blade.php. Silakan buka file tersebut, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, menampilkan data produk terbaru. Silakan buka file index.blade.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah keempat, uji coba menampilkan data produk terbaru. Silakan reload projectnya, kemudian lihat pada halaman home. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Membuat komponen button add to cart. Langkah pertama, membuat komponen button add to cart. Silakan jalankan perintah berikut di terminal. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka akan mendapatkan dua file baru, yaitu button add to cart.php dan button add to cart.blade.php. Langkah kedua, menambahkan fungsi add to cart. Silakan buka file button add to cart.php, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ketiga, menambahkan button add to cart. Silakan buka file button add to cart.blade.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah keempat, memanggil komponen button add to cart di cart produk populer. Silakan buka file tersebut, lalu ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah kelima, memanggil komponen button add to cart di cart produk. Silakan buka file
product.bleed.php, kemudian ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Langkah ke-6, uji coba menampilkan button add to cart. Silakan reload projectnya dan tampilannya akan seperti berikut ini. Dan jika dicek di dalam tabel cards yang ada dalam database, maka datanya sudah masuk. Halaman produk, yang pertama kita membuat komponen produk index. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu kita membuat root produk index. Silakan buka file web.php, kemudian ubah kodenya seperti berikut ini. Lalu get data produk di kelas komponen. Selanjutnya kita membuat komponen produk index, menampilkan data produk. Lalu kita uji coba menampilkan produk index. Yang kedua, kita membuat komponen kategori show. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu kita membuat root kategori show, get data kategori di kelas komponen, dan menampilkan data produk by kategori. Setelah itu kita uji coba menampilkan produk by kategori. Langkah ketiga, kita membuat komponen produk show. Yang pertama kita membuat root product show, get detail data produk di kelas komponen, lalu menampilkan detail data produk. Lalu uji coba menampilkan detail produk. Langkah keempat, kita membuat komponen button add to cart full. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu kita menambahkan fungsi add to cart. Lalu kita menambahkan button add to cart. Lalu kita memanggil komponen button add to cart full di product show dan uji coba menampilkan button add to cart. Halaman cart. Yang pertama, kita membuat komponen cart index. Silakan jalankan perintah berikut di terminal. Lalu kita membuat root cart, get data cart di kelas komponen, lalu menampilkan data cards. Selanjutnya uji coba menampilkan cart index. Pertama kita membuat fungsi increment di kelas komponen, lalu memanggil komponen increment di halaman cart, lalu uji coba increment cart. Langkah ketiga kita membuat komponen decrement. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu membuat fungsi decrement di kelas komponen, memanggil komponen di decrement di halaman cart, lalu uji coba decrement cart. Yang keempat, kita membuat komponen delete cart. Membuat komponen dan delete cart, silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu kita membuat fungsi delete cart di kelas komponen, membuat button delete, lalu memanggil komponen delete di halaman cart dan uji coba delete cart. Halaman checkout. Yang pertama, kita membuat komponen checkout. Membuat komponen checkout index, silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu membuat root checkout, lalu uji coba menampilkan checkout. Yang kedua, menampilkan data provinsi. Get data provinsi di kelas komponen, lalu menampilkan data provinsi. Selanjutnya uji coba menampilkan data provinsi. Yang ketiga, kita menampilkan data kota by provinsi, menambahkan public property, lalu menampilkan data kota atau kabupaten by provinsi, dan uji coba menampilkan data kota atau kabupaten. Yang keempat, menampilkan data distrik by kota atau kabupaten, menambahkan public property, lalu menampilkan data kecamatan by kota atau kabupaten. Lalu uji coba menampilkan data kecamatan. Yang kelima, kita menghitung biaya ongkos kirim. Yang pertama, kita membuat fungsi cek ongkir, lalu menampilkan cek ongkir. Selanjutnya uji coba cek ongkir. Yang keenam, membuat proses checkout. Membuat komponen button checkout, silakan jalankan perintah berikut ini. Setelah selesai, kita memanggil komponen button di checkout, lalu membuat fungsi checkout dan uji coba untuk proses checkout.
Yang ketujuh, uji coba pembayaran menggunakan payment gateway. Memilih metode pembayaran yang diinginkan. Callback payment gateway. Yang pertama, kita membuat callback payment gateway. Membuat controller notification handler. Silakan jalankan perintah berikut ini. Lalu kita membuat root API callback. Jalankan perintah berikut ini. Lalu buka routes API.php, kemudian ubah kodenya seperti berikut ini. Lalu callback controller.php, buka file tersebut, lalu ubah kodenya seperti berikut ini. Deployment. Yang pertama, di sini kita membeli virtual private server, lalu silakan register akun. Setelah selesai, kita login SSH ke server, lalu install Lamstack seperti berikut ini, lalu install Composer di server, lalu compile asset production npm run build. Yang kedua, kita upload project, buat repository di GitHub seperti berikut ini, lalu push project ke GitHub. Jalankan perintah-perintah berikut ini. Selanjutnya, kita clone project di server git clone. Setelah selesai, kita konfigurasi .inf di server. Yang ketiga, domain dan SSL. Beli domain, arahkan ke IP FPS, lalu register domain. Selanjutnya, kita memasang SSL di domain. Lalu, konfigurasi callback payment gateway. Dan berikut ini adalah hasil deployment.